Makan malam romantis itu berubah menjadi neraka saat ponsel suamiku bergetar di meja. Layar itu menyala, menampilkan foto anakku yang sudah tiada 2 tahun lalu. Pesan berikutnya membuat darahku mendidih, mengungkap rahasia keji di balik kematian buah hatiku selama ini. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Suara denting garpu yang beradu dengan piring porselen terdengar begitu nyaring di telingaku, seolah menjadi satu-satunya suara yang mengisi kekosongan di antara kami. Malam ini adalah perayaan ulang tahun pernikahan kami yang ke-7. Restoran ini adalah salah satu restoran paling mewah di Jakarta. Tempat yang menyajikan daging steak seharga gaji sebulan buruh pabrik dan pemandangan kerlap-kerlip lampu kota dari lantai 50. Namun, tidak ada kehangatan di sini. Hanya ada hawa dingin yang menusuk, bukan dari pendingin ruangan, melainkan dari sikap laki-laki yang duduk di hadapanku. Suamiku, Arga, tampak sibuk dengan jam tangan mahalnya. Ia berkali-kali melirik benda berkilau yang melingkar di pergelangan tangannya itu, seolah waktu yang ia habiskan bersamaku adalah waktu yang terbuang sia-sia. Ia tidak menyentuh makanannya. Tatapannya kosong, menerawang ke arah jendela, menghindari mataku yang sejak tadi mencoba mencari sisa-sisa cinta yang mungkin masih tertinggal di sana. Aku menghela napas panjang, mencoba menekan rasa sesak yang mulai menjalar di dada. Aku sudah berdandan maksimal malam ini. Gaun merah marun berbahan sutra ini adalah pilihan terbaikku, rambutku yang panjang sudah kutata rapi, dan riasan wajahku sempurna. Namun, Arga bahkan tidak memujiku sedikitpun sejak kami tiba 1 jam yang lalu. "Mas, makanannya dingin," ucapku pelan, mencoba memecah keheningan yang menyiksa ini. Arga menoleh perlahan. Wajahnya datar, tanpa ekspresi. Ia meletakkan serbetnya di atas meja dengan gerakan yang tegas, lalu menatapku tajam. Tatapan itu bukan tatapan rindu seorang suami, melainkan tatapan seorang atasan yang sedang menilai kinerja bawahan yang mengecewakan. "Anjani," suaranya berat dan dingin. "Kita perlu bicara. Aku tidak bisa menunda ini lagi." Jantungku berdegup kencang. Firasat buruk langsung menyergapku. Aku meletakkan pisau dan garpu perlahan, mencoba bersikap tenang meski tanganku mulai gemetar. "Bicara soal apa, Mas? Kenapa nadamu serius sekali? Ini hari ulang tahun pernikahan kita." Arga mendengus pelan, sebuah tawa sinis yang tertahan. Ia merogoh saku jasnya, mengeluarkan sebuah amplop coklat tebal, dan meletakkannya tepat di samping piring steaknya yang belum tersentuh. Amplop itu terlihat begitu asing dan menakutkan di atas taplak meja putih bersih itu. "Aku ingin kita berpisah," ucapnya datar, singkat, padat, dan menghancurkan. Duniaku rasanya berhenti berputar detik itu juga. Suara musik klasik yang mengalun di latar belakang mendadak terdengar sumbang. Aku menatap amplop itu, lalu menatap wajah Arga, mencari tanda-tanda bahwa ini hanyalah lelucon buruk. Tapi tidak ada senyum di sana. Wajahnya keras seperti batu. "Berpisah? Maksudmu cerai?" tanyaku dengan suara tercekat. Tenggorokanku terasa kering kerontang. "Ya, cerai," jawabnya tanpa ragu. Ia menyandarkan punggungnya ke kursi, melipat kedua tangannya di depan dada dengan angkuh. "Aku sudah mengurus berkas awalnya. Kamu tinggal tanda tangan. Aku akan memberikan rumah yang kita tempati sekarang untukmu, tapi aset lainnya dan saham perusahaan tetap milikku. Itu adil, kan?" Aku ternganga. "Adil? Dia bicara soal keadilan? Mas, apa alasannya? Apa salahku? Selama ini aku selalu melayanimu, mengurus rumah, merawat." Aku menghentikan kalimatku sebelum menyebut nama anak kami yang sudah tiada. Rasa sakit itu masih terlalu basah. Arga memutar bola matanya, tampak jengah dengan reaksiku. "Itu masalahnya, Anjani. Kamu membosankan. Kamu terlalu pasif. Lihat dirimu. Kamu hanya wanita rumahan yang tidak tahu apa-apa soal dunia bisnis. Karirku sedang menanjak drastis. Sebentar lagi aku akan menjadi CEO penuh di perusahaan, dan aku butuh pendamping yang sepadan. Wanita yang bisa diajak berdiskusi soal saham, soal ekspansi, bukan wanita yang hanya tahu resep masakan dan drama televisi." Darahku mendidih mendengar hinaannya.
Ia lupa siapa yang membuatnya bisa duduk di kursi empuk itu. Ia lupa bahwa perusahaan tempatnya bekerja adalah anak perusahaan milik mendiang ayahku. Ia lupa bahwa jabatan direktur yang ia banggakan itu adalah hasil lobi-lobiku kepada paman-pamanku yang memegang saham mayoritas. Selama ini aku diam, membiarkan dia merasa hebat, membiarkan dia merasa menjadi kepala keluarga yang sukses, karena aku ingin menjaga harga dirinya. Dan sekarang, dia menggunakan kesuksesan semu itu untuk merendahkanku? Aku tidak bisa terus-terusan menyeret beban sepertimu, Anjani, lanjutnya dengan nada yang semakin menyakitkan. Orang-orang di luar sana menghormatiku. Aku butuh istri yang bisa tampil elegan dan cerdas di sampingku. Maaf, tapi kamu sudah tidak masuk kriteria itu lagi. Mataku memanas. Air mata yang berusaha kutahan akhirnya mendesak ingin keluar, tapi aku menahannya sekuat tenaga. Aku tidak akan menangis di depan laki-laki yang baru saja menyebutku beban. Aku menggenggam erat serbet di pangkuanku, hingga buku-buku jariku memutih. Jadi, karena aku tidak bekerja kantoran, kamu merasa aku tidak pantas mendampingimu? Tanyaku lirih, menahan amarah yang bergejolak. Kurang lebih begitu, jawabnya enteng. Ia melirik jam tangannya lagi. Sudahlah, jangan persulit keadaan. Baca saja dokumen itu nanti di rumah. Aku mau ke toilet sebentar. Tanpa rasa bersalah sedikit pun, Arga bangkit dari kursinya. Ia merapikan jas mahalnya sejenak, lalu melangkah pergi menuju arah toilet, meninggalkan aku sendiri dengan amplop perceraian dan harga diri yang hancur lebur. Aku menatap punggungnya yang menjauh dengan perasaan campur aduk, antara cinta yang tersisa, kecewa yang mendalam, dan kebencian yang mulai tumbuh. Saat itulah pandanganku tertuju pada ponselnya yang tergeletak di meja. Arga lupa membawanya. Ponsel pintar keluaran terbaru dengan casing kulit berwarna hitam itu tergeletak begitu saja di samping gelas anggurnya. Tiba-tiba, ponsel itu bergetar. Layarnya menyala, menandakan ada pesan masuk. Awalnya aku tidak ingin peduli. Namun, mataku menangkap nama pengirim yang muncul di layar notifikasi itu. Jantungku yang tadi berdetak karena amarah, kini seolah berhenti berdetak sama sekali. Napasku tercekat. Tubuhku membeku seketika. Nama kontak yang muncul di sana adalah putraku Bagas. Bagas? Anakku? Bagaimana mungkin? Bagas sudah meninggal 2 tahun yang lalu dalam kecelakaan mobil tragis bersama Arga. Kami sudah menguburkannya. Aku sudah menangisinya setiap malam selama 700 hari terakhir. Kenapa ada kontak dengan nama anakku di ponsel Arga? Siapa yang memakai nama anakku yang sudah tiada? Didorong oleh rasa penasaran yang bercampur dengan ketakutan luar biasa, tanganku bergerak sendiri. Aku meraih ponsel itu dengan tangan gemetar hebat. Aku tahu kata sandi ponsel Arga, tanggal pernikahan kami. Jari-jariku dengan kaku menekan angka-angka itu. Terbuka. Aku langsung membuka aplikasi pesan. Pesan yang baru saja masuk itu belum terbaca. Mataku terbelalak lebar saat melihat apa yang dikirimkan oleh kontak bernama putraku Bagas. Itu bukan teks biasa. Itu sebuah foto. Aku menutup mulutku dengan tangan, menahan jeritan yang hampir meledak di tenggorokan. Air mataku tumpah seketika, bukan karena sedih, tapi karena ngeri. Foto itu menampilkan Bagas. Anakku yang manis. Ia berada di dalam mobil sedan hitam milik Arga yang dulu mengalami kecelakaan. Tapi ini bukan foto kenangan saat liburan. Di foto itu, Bagas kecilku sedang menempelkan wajahnya ke kaca jendela mobil bagian belakang. Ekspresinya penuh ketakutan. Matanya melotot, mulutnya terbuka seperti sedang berteriak memanggil seseorang. Air matanya terlihat jelas di pipi gembilnya. Dan yang membuatku merinding hingga ke tulang sumsum adalah latar belakangnya, air. Air keruh berwarna kehijauan sudah menutupi setengah kaca jendela. Mobil itu sedang tenggelam. Ini adalah foto detik-detik sebelum anakku meninggal. Ya Tuhan! Desisku pelan. Tubuhku menggigil hebat. Siapa yang memotret ini? Jika Arga bilang dia pingsan saat kecelakaan itu terjadi, lalu siapa yang mengambil foto ini dari luar mobil? Sudut pengambilan foto ini jelas dari arah tepian danau, sedikit dari atas, seolah si pemotret sedang berdiri melihat mobil itu perlahan-lahan ditelan air. Belum sempat aku memproses kengerian itu, ponsel kembali bergetar di tanganku.
Pesan kedua masuk dari nomor yang sama. Kali ini berupa teks. Isi pesannya singkat, tapi dampaknya seperti petir yang menyambar tepat di ulu hatiku. Ayah, kenapa ayah dan tante itu cuma menonton? Airnya dingin. Aku takut. Tolong buka pintunya, yah. Ponsel itu terlepas dari genggamanku, jatuh ke atas meja dengan suara, tuk, yang pelan namun terdengar seperti ledakan bom di telingaku. Duniaku runtuh untuk kedua kalinya malam ini. Kali ini, bukan hanya karena perceraian, tapi karena sebuah kebenaran yang jauh lebih mengerikan. Arga berbohong. Suamiku tidak pingsan. Dia ada di sana. Dia menonton. Dia melihat Bagas ketakutan, berteriak, dan perlahan tenggelam. Dan dia tidak sendirian. Pesan itu menyebut, tante itu. Ada wanita lain di sana. Mereka berdua berdiri di tepi danau, menyaksikan buah hatiku meregang nyawa dalam ketakutan yang paling purba. Rasa mual yang hebat menghantam perutku. Aku ingin muntah. Bayangan anakku yang berjuang sendirian di dalam mobil yang dingin dan gelap itu memenuhi kepalaku. Teriakan, ibu, yang mungkin ia teriakan saat itu terngiang-ngiang di telingaku. Aku menatap ke arah toilet. Arga belum kembali. Laki-laki yang selama ini tidur di sampingku, laki-laki yang menangis terseduh-seduh di pemakaman anak kami, ternyata adalah monster. Dia bukan hanya pengkhianat pernikahan, dia adalah pembunuh anak kami sendiri. Amarah yang tadi kurasakan kini berubah bentuk. Bukan lagi amarah seorang istri yang diceraikan, melainkan murka seorang ibu yang anaknya direnggut dengan paksa. Rasa sedihku menguap, digantikan oleh dendam yang dingin dan tajam. Tanganku mengepal begitu erat hingga kuku-kukuku menancap ke telapak tangan, menimbulkan rasa perih yang membuatku tetap sadar. Aku segera mengambil kembali ponsel itu. Dengan tangan yang masih gemetar namun penuh tekad, aku meneruskan, forward, foto dan pesan itu ke nomor ponselku sendiri. Setelah terkirim, aku buru-buru menghapus jejak pengiriman di ponsel Arga, lalu meletakkan ponsel itu kembali ke posisi semula, persis seperti saat ia meninggalkannya. Aku menyeka air mataku dengan kasar. Aku mengambil gelas air putih dan meminumnya hingga tandas untuk menenangkan detak jantungku yang menggila. Saat Arga kembali dari toilet beberapa menit kemudian, dia tidak akan menemukan istri yang lemah dan cengeng. Dia tidak akan menemukan Anjani yang bodoh. Dia akan menghadapi seorang ibu yang siap membakar dunia demi membalaskan dendam anaknya. Sudah selesai menangisnya? Tanya Arga saat ia kembali duduk, melihat mataku yang merah. Ia tersenyum miring, senyum yang kini terlihat seperti seringai iblis di mataku. Aku menatapnya lurus-lurus. Tatapanku kosong, menyembunyikan badai yang sedang berkecamuk di dalam. Ya, Mas. Aku sudah selesai, jawabku datar. Permainan baru saja dimulai, Arga. Dan kali ini, aku yang akan memegang kendali. Malam itu, setelah pulang dari restoran, aku tidak bisa memejamkan mata barang sedetik pun. Arga tidur dengan nyenyak di sampingku, dengkurannya terdengar halus dan teratur, seolah ia adalah manusia paling tanpa dosa di muka bumi. Betapa mengerikannya kemampuan seseorang untuk tidur nyenyak setelah membunuh darah dagingnya sendiri. Aku menatap langit-langit kamar yang gelap, membiarkan memori 2 tahun lalu menyeret aku kembali ke masa-masa paling kelam dalam hidupku. Flashback itu datang seperti ombak besar yang menghantam karang, tak terelakkan dan menyakitkan. 2 tahun yang lalu. Saat itu aku sedang terbaring lemah di ranjang rumah sakit. Tubuhku dipenuhi selang infus dan alat pemantau detak jantung. Dokter mendiagnosis aku menderita demam tifoid parah yang komplikasi, membuatku harus dirawat intensif selama hampir 2 minggu. Aku begitu lemah, bahkan untuk mengangkat sendok makan pun aku butuh bantuan perawat. Bagas, putraku yang saat itu baru berusia 5 tahun, sangat rewel. Dia tidak suka suasana rumah sakit. Dia terus merengek minta pulang, minta main, minta ditemani. Aku yang tak berdaya hanya bisa mengelus rambutnya dengan tangan gemetar, meminta maaf karena ibu tidak bisa bermain dengannya. Sayang, jangan ganggu ibu dulu ya. Ibu harus istirahat supaya cepat sembuh, ucap Arga waktu itu. Ia masuk ruang rawat dengan wajah yang tampak lelah, namun penuh perhatian. Ia mencium keningku lembut, lalu beralih menggendong Bagas. Bagas, ikut ayah saja yuk. Kita jalan-jalan cari es krim, terus kita lihat pemandangan di danau dekat sini. Mau?
Mata Bagas langsung berbinar. Mau es krim coklat, serunya riang. Aku tersenyum lemah melihat interaksi mereka. Hatiku hangat melihat betapa sayangnya Arga pada Bagas. Jangan lama-lama ya, Mas. Cuaca di luar agak mendung, pesanku dengan suara parau. Tenang saja, sayang. Cuma sebentar kok, biar Bagas nggak bosan di kamar terus. Kamu tidur ya, jawab Arga meyakinkan. Ia mengecup pipiku sekali lagi sebelum membawa Bagas keluar dari kamar rawat inap VIP itu. Itu adalah kali terakhir aku melihat senyum anakku. Itu adalah kali terakhir aku mendengar suara tawanya. 3 jam berlalu sejak mereka pergi. Perasaan gelisah mulai merayapi hatiku. Langit di luar jendela sudah berubah menjadi gelap gulita, dan hujan mulai turun dengan deras. Aku mencoba menghubungi ponsel Arga berkali-kali, tapi tidak ada jawaban. Hanya suara operator yang dingin memberitahu bahwa nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Kecemasan itu berubah menjadi kepanikan saat pintu kamar rawatku terbuka kasar. Bukan Arga yang datang, melainkan Ibu Lestari, mertuaku, bersama 2 orang polisi. Wajah Ibu Lestari pucat pasi, matanya bengkak. Anjani. Suaranya gemetar. Ia langsung menghambur memelukku yang masih terbaring. Tangisnya pecah seketika. Ada apa, Bu? Mana Mas Arga? Mana Bagas? Tanyaku panik. Jantungku berdetak sangat kencang hingga monitor di samping tempat tidurku berbunyi nyaring. Salah satu polisi melangkah maju, membuka topinya sebagai tanda hormat. Ibu Anjani, kami turut berduka cita. Suami Ibu, Pak Arga, mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Lingkar Danau. Dunia seakan berhenti. Suami saya? Dia meninggal? Pak Arga selamat, Bu. Beliau berhasil keluar dari mobil sebelum mobil itu sepenuhnya tenggelam. Tapi, polisi itu menunduk, tampak berat menyampaikan kalimat selanjutnya. Putra Ibu, Bagas tidak sempat diselamatkan. Tim SAR masih berusaha mengevakuasi mobil dari dasar danau. Jeritanku malam itu mungkin terdengar hingga ke seluruh lorong rumah sakit. Aku meraung, mencabut infus di tanganku secara paksa, mencoba turun dari tempat tidur untuk mencari anakku. Perawat dan dokter harus memegangiku, menyuntikkan obat penenang agar aku tidak melukai diriku sendiri. Malam itu adalah awal dari kematian jiwaku. Keesokan harinya, Arga datang ke kamarku dengan kursi roda. Kepalanya diperban, tangannya digips. Wajahnya penuh dengan goresan luka. Ia menangis terseduh-seduh di samping tempat tidurku, memegang tanganku erat-erat. Maafkan aku, Anjani, maafkan aku. Isaknya pilu. Remnya blong. Aku sudah injak rem sekuat tenaga tapi mobilnya terus meluncur. Saat mobil masuk air, kepalaku terbentur setir. Aku pingsan. Saat aku sadar, air sudah memenuhi mobil. Aku panik. Aku mencoba meraih Bagas di kursi belakang tapi pintunya macet. Aku tidak kuat menahan napas. Aku terpaksa keluar lewat jendela depan yang pecah. Maafkan aku tidak bisa menyelamatkan anak kita. Cerita itu begitu meyakinkan. Polisi juga mengonfirmasi bahwa ada bekas jejak ban yang menunjukkan upaya pengereman, meskipun mereka menduga itu terlambat. Kasus ditutup sebagai kecelakaan tunggal akibat kegagalan fungsi rem dan kondisi jalan yang licin karena hujan. Tidak ada yang curiga. Tidak ada yang bertanya lebih jauh. Semua orang sibuk menghibur Arga yang terlihat hancur lebur kehilangan putra semata wayangnya. Ibu Lestari bahkan memarahiku saat aku terus-terusan bertanya detail kejadiannya. Sudahlah, Anjani, kamu pikir Arga tidak sedih? Dia trauma. Jangan pojokkan dia terus. Kamu sebagai istri harusnya menguatkan, bukan malah menambah beban pikirannya. Bentak mertuaku waktu itu. Aku pun diam. Aku menelan semua keraguan itu. Aku memeluk Arga, kami menangis bersama, mencoba saling menguatkan. Aku percaya padanya. Aku percaya bahwa itu adalah takdir Tuhan yang kejam. Tapi malam ini, di kamar yang gelap ini, semua kebohongan itu terkelupas satu persatu. Foto di ponsel Arga tadi meruntuhkan skenario, rem blong, dan pingsan. Jika Arga pingsan, bagaimana mungkin ada foto Bagas dari luar mobil? Foto itu diambil dari angle seseorang yang berdiri tegak, stabil,
dan memiliki waktu untuk memfokuskan kamera. Bukan angle dari kamera CCTV jalanan yang buram, tapi foto jernih dari ponsel pintar. Jaraknya dekat. Cukup dekat untuk melihat air mata di pipi Bagas. Artinya, saat mobil itu meluncur ke air, Arga tidak ada di dalamnya. Dia sudah keluar lebih dulu. Dia berdiri di tepi danau. Menonton. Dan, tante itu. Aku memejamkan mata, mengingat-ingat siapa wanita yang mungkin ada di sekitar Arga waktu itu. Selama 2 tahun ini, Arga memang sering beralasan lembur atau dinas luar kota. Aku selalu berpikir positif. Tapi sekarang, kepingan puzzle itu mulai menyatu. Uang tabunganku yang sering berkurang dengan alasan investasi gagal, perhiasan warisan ibuku yang katanya hilang dicuri padahal mungkin dia jual, dan sikap dinginnya yang semakin menjadi-jadi. Dia tidak hanya berselingkuh. Dia mengorbankan anak kami demi wanita itu. Kenapa? Kenapa harus Bagas? Tiba-tiba aku teringat sesuatu. Asuransi. 3 bulan sebelum kecelakaan itu, Arga mendesakku untuk menandatangani polis asuransi jiwa untuk Bagas dengan nilai pertanggungan yang fantastis. Untuk masa depan pendidikannya, katanya waktu itu. Ini asuransi pendidikan plus jiwa, proteksinya tinggi. Karena aku percaya dia ahli keuangan, aku tanda tangan saja tanpa membaca detail klausulnya. Setelah Bagas meninggal, uang asuransi itu cair. Jumlahnya 5 miliar rupiah. Arga yang mengurus semuanya. Dia bilang uang itu akan dia masukkan ke deposito atas namaku. Tapi aku tidak pernah melihat bukti depositonya. Saat aku tanya, dia selalu marah dan bilang aku tidak percaya padanya. Sekarang aku sadar. Uang itu pasti tidak pernah masuk ke rekeningku. Uang nyawa anakku dipakai untuk membiayai hidupnya dan selingkuhannya. Air mataku menetes lagi, tapi kali ini tidak ada isak tangis. Hanya air mata dingin yang mengalir di pipi. Aku menoleh menatap Arga yang masih tertidur. Wajahnya tampak tenang, tapi bagiku sekarang wajah itu lebih menakutkan daripada setan manapun. Aku bangun perlahan dari tempat tidur, bergerak sepelan mungkin agar tidak membangunkannya. Aku melangkah ke ruang kerja Arga di lantai bawah. Aku butuh bukti lebih banyak. Ponsel tadi adalah petunjuk awal, tapi aku butuh sesuatu yang konkret untuk menghancurkannya tanpa sisa. Aku tidak bisa gegabah melabraknya sekarang. Jika aku konfrontasi sekarang, dia bisa saja menghapus bukti, menyangkal, atau bahkan menyakitiku. Aku menyalakan laptop kerjanya. Terkunci sandi. Aku mencoba sandi yang sama dengan ponselnya. Gagal. Aku mencoba tanggal lahirnya. Gagal. Aku mencoba tanggal lahir Bagas. Gagal. Aku menghela napas, menatap sekeliling meja kerjanya. Berantakan. Tumpukan berkas kantor berserakan. Mataku tertumbuk pada sebuah buku agenda kecil berwarna hitam yang terselip di bawah tumpukan majalah bisnis. Aku menariknya. Itu bukan agenda kerja. Itu catatan pengeluaran manual. Arga memang old school dalam mencatat hal-hal yang menurutnya rahasia. Tanganku gemetar saat membalik halamannya. 20 Mei, 2 hari setelah kematian Bagas pelunasan hutang judi, 2 miliar. 25 Mei, transfer Karina, apartemen, 1,5 miliar. 1 Juni, belanja Karina liburan Bali, 500 juta. Darahku berdesir hebat. Karina. Nama itu tertulis jelas di sana. Jadi nama wanita itu Karina. Dan tanggal-tanggal itu adalah masa-masa di mana aku masih menangis setiap hari, mengurung diri di kamar karena depresi kehilangan anak. Sementara aku hancur. Mereka bersenang-senang di Bali menggunakan uang kematian anakku. Jantungku sakit sekali, rasanya seperti diremas tangan tak kasat mata. Aku memotret halaman-halaman agenda itu dengan ponselku. Aku kembalikan buku itu ke posisi semula, persis seperti sedia kala. Aku kembali ke kamar tidur, menatap Arga sekali lagi. Kali ini, sebuah rencana mulai tersusun di kepalaku. Rencana yang jahat, licik, dan menyakitkan. Sama seperti apa yang dia lakukan padaku, tapi aku akan membalasnya berkali-kali lipat. Kamu ingin cerai karena aku membosankan, Mas? Bisikku lirih di kegelapan, tepat di samping telinganya yang sedang terlelap. Aku akan berikan pertunjukan paling menarik dalam hidupmu. Pertunjukan di mana kamu akan menjadi pemeran utamanya,
dan penjara akan menjadi panggung terakhirmu. Aku kembali berbaring, memunggungi suamiku. Aku tidak akan tidur malam ini. Aku akan menunggu pagi datang, menunggu saat di mana aku akan mulai memakai topengku. Topeng istri penurut yang setuju diceraikan, topeng wanita lemah yang bodoh, sembari aku mengasah pisau di belakang punggungku. Besok, aku akan menghubungi Reza, pengacara kepercayaan ayahku yang dulu pernah menaruh hati padaku. Aku butuh sekutu. Dan aku tahu Reza tidak akan menolak membantuku menghancurkan laki-laki yang telah menyia-nyiakan hidupku. Perang sudah dimulai, Mas. Dan kamu tidak sadar bahwa kamu sedang tidur di sebelah musuhmu yang paling mematikan. Sebenarnya, benih kecurigaan ini tidak muncul begitu saja tadi malam. Jauh sebelum pesan mengerikan dari nomor, putraku Bagas, itu masuk. Naluri istriku sudah mencium bau busuk yang disembunyikan Arga. Ada retakan-retakan kecil dalam pernikahan kami yang selama ini berusaha ia tutupi dengan semen kebohongan, tapi aku mulai melihatnya dengan jelas 1 bulan yang lalu. Waktu itu, aku tidak sengaja menemukan struk parkir di saku jasnya yang hendak kumasukkan ke laundry. Struk parkir dari sebuah apartemen mewah di kawasan Jakarta Selatan. Jam masuknya pukul 2 siang, jam keluarnya pukul 10 malam. Padahal hari itu, Arga bilang dia ada rapat direksi seharian di kantor pusat yang letaknya di Jakarta Pusat. Jaraknya jauh sekali. Awalnya aku mencoba menepis pikiran buruk. Mungkin dia mampir ke tempat klien? Atau mungkin temannya sakit? Tapi ada hal lain yang mengganggu. Aroma parfum. Arga tidak pernah memakai parfum beraroma vanila manis. Tapi kemeja kerjanya hari itu samar-samar berbau seperti toko kue berjalan. Itu aroma parfum wanita. Murahan, menyengat, dan asing. Rasa penasaran itu membawaku menemui Reza. Reza adalah teman masa kecilku, sekaligus pengacara kepercayaan keluarga besarku sejak zaman almarhum ayah masih hidup. Dia satu-satunya orang yang tahu seluk-beluk aset warisan ayah yang kusembunyikan di balik nama Arga. Reza juga memiliki firma hukum yang sering menangani kasus-kasus perceraian elit dan sengketa bisnis, jadi dia punya koneksi dengan detektif swasta yang handal. Pertemuan kami terjadi di sebuah kafe terpencil di pinggiran kota, tempat yang tidak mungkin didatangi oleh kolega bisnis Arga. Hujan turun rintik-rintik sore itu, menambah kelabu suasana hatiku. "Kamu yakin mau melakukan ini, Anjani?" tanya Reza saat itu. Dia menatapku prihatin sambil menyodorkan secangkir teh hangat. "Kalau kita gali lubang ini, kamu mungkin akan menemukan kotoran yang tidak siap kamu lihat." Aku mengaduk tehku perlahan, menatap pusaran air di dalam cangkir. Aku harus tahu, Za. Arga berubah. Uang bulanan untuk rumah sering telat, padahal dia baru saja pamer beli jam tangan baru di media sosial. Dia sering marah-marah tanpa sebab. Dan intuisiku bilang ada wanita lain. Reza menghela napas panjang. Dia mengeluarkan sebuah tablet dari tas kerjanya. "Baiklah. Sebenarnya aku sudah curiga sejak kamu minta aku cek aliran dana perusahaan bulan lalu. Aku berinisiatif meminta tim investigasiku untuk membuntuti suamimu selama 2 minggu terakhir. Dan hasilnya?" Reza menggantung kalimatnya, tampak ragu. "Katakan saja," desakku. "Arga punya wanita simpanan. Namanya Karina." Nama itu terasa asing di telingaku saat itu. Siapa dia? Rekan kerja? Sekretaris? Reza menggeleng. Ia menggeser layar tabletnya, memperlihatkan foto-foto hasil jepretan lensa jarak jauh, tele. Foto Arga sedang merangkul seorang wanita di lobi hotel. Wanita itu cantik, berdandan menor, dengan rambut dicat pirang kemerahan. Pakaiannya serba branded, tas Hermes, sepatu Louboutin, tapi entah kenapa terlihat palsu. Caranya berjalan, caranya tertawa di foto itu, terlihat terlalu dibuat-buat. Namanya Karina Astuti, jelas Reza. Di media sosial, dia membranding dirinya sebagai influencer gaya hidup dan pengusaha butik impor. Dia sering pamer liburan ke luar negeri, pesta di kapal pesiar, dan nongkrong dengan sosialita. Arga sepertinya terpesona dengan citra, wanita kelas atas, yang dibangun Karina. Aku mendengus pelan. Jadi Arga selingkuh karena dia pikir aku kurang berkelas, dan dia memilih wanita ini. "Tunggu dulu, Anjani. Itu baru permukaannya," potong Reza cepat.
Senyum miring muncul di wajahnya. Timku menggali lebih dalam. Ternyata, Nona Karina ini penuh kejutan. Reza membuka file lain. Kali ini bukan foto Instagram, tapi dokumen resmi yang terlihat kusam. Dokumen kepolisian. Karina Astuti adalah nama palsu. Nama aslinya Rinawati. Dia bukan pengusaha butik. Dia mantan narapidana. Mataku membelalak. Narapidana? Kasus apa? Penipuan dan penggelapan, jawab Reza tegas. 5 tahun lalu, dia pernah dipenjara 2 tahun karena menipu arisan sosialita bodong di Surabaya. Dia kabur ke Jakarta, ganti nama, operasi plastik sedikit di bagian hidung dan dagu, lalu mulai mencari mangsa baru. Modusnya selalu sama, cari laki-laki kaya atau yang terlihat kaya tapi bodoh, kuras hartanya, lalu tinggalkan saat uangnya habis. Aku ternganga. Arga, suamiku yang selalu membanggakan dirinya sebagai pria cerdas dan teliti, ternyata sedang dikerjai oleh seorang penipu ulung? Ini ironi yang luar biasa. Arga merasa dia mendapatkan trofi berupa wanita berkelas, padahal dia sedang memelihara lintah darat. Arga tidak tahu, tanyaku tak percaya. Sepertinya tidak. Arga terlalu sibuk dengan egonya. Dia merasa bangga bisa menaklukkan wanita yang terlihat mahal. Dia tidak sadar kalau tas Hermes yang dipakai Karina itu KW Super, dan butik yang dia klaim miliknya sebenarnya cuma sewaan untuk konten foto. Reza menunjuk sebuah data keuangan di tabletnya. Dan ini yang paling parah. Karina punya utang menumpuk. Dia dikejar 3 aplikasi pinjaman online ilegal dan 2 rentenir darat. Total utangnya hampir 3 miliar rupiah, karena gaya hidupnya yang besar pasak daripada tiang. Tebak siapa yang bayar cicilan utang itu sekarang? Arga. Desisku. Tepat. Arga memakai uang perusahaan, uang warisanmu, untuk menutupi lubang utang Karina. Dia pikir itu modal usaha untuk butik Karina, padahal uangnya lari ke rentenir. Kepalaku pening. Jadi selama ini Arga mencuri uangku untuk membiayai penipu yang membohonginya? Betapa bodohnya suamiku itu. Namun, di balik rasa jijik ini, aku melihat sebuah peluang. Apa kelemahannya, Za? Tanyaku tiba-tiba. Selain fakta dia penipu, apa yang paling dia takutkan? Reza menatapku tajam, seolah mengerti arah pikiranku. Dia membuka halaman terakhir dari laporannya. Saat di penjara dulu, pernah terjadi kebakaran besar di blok selnya. Rina alias Karina terjebak di dalam sel sempit yang penuh asap selama 2 jam sebelum dievakuasi. Sirine pemadam kebakaran meraung-raung tepat di telinganya selama dia terkurung. Reza mencondongkan tubuhnya ke depan, suaranya merendah. Sejak saat itu, dia punya trauma psikologis parah. Dia klaustrofobia akut, takut ruang sempit, dan punya reaksi panik berlebihan terhadap suara sirine atau alarm kebakaran. Teman satu selnya bilang, kalau dengar sirine, dia bisa histeris, kejang, bahkan pingsan saking takutnya. Aku terdiam, mencerna informasi itu. Ruang sempit. Suara sirine. Trauma api. Sebuah senyum tipis terukir di bibirku. Senyum yang dingin. Itu senjata kita, Za. Maksudmu? Simpan semua bukti ini. Bukti dia mantan napi, bukti utang-utangnya, bukti dia menipu Arga. Jangan bocorkan dulu. Kita akan pakai ini pada waktu yang tepat. Hari itu, aku pulang dengan membawa sebuah flash disk berisi semua aib Karina dan bukti korupsi Arga. Aku menyimpannya di dalam brankas rahasia di balik lukisan di kamar tidurku, brankas yang bahkan Arga tidak tahu keberadaannya karena itu peninggalan ayah. Selama sebulan terakhir, aku berpura-pura bodoh. Aku melihat Arga senyum-senyum sendiri menatap ponselnya. Aku tahu dia sedang chatting dengan Karina. Aku melihat saldo rekening perusahaan menyusut. Aku tahu dia baru saja mentransfer uang ke Karina. Aku menahan diri. Aku menunggu momen yang tepat untuk meledakkan semuanya. Aku tidak menyangka momen itu akan datang lebih cepat dan lebih menyakitkan daripada dugaanku. Aku mengira kejahatan Arga hanya sebatas selingkuh dan korupsi. Ternyata, tadi malam di restoran, aku menemukan fakta bahwa dia juga seorang pembunuh. Kembali ke masa kini, ingatan tentang pertemuan dengan Reza itu membuatku semakin yakin. Aku punya amunisi yang cukup.
Aku tahu siapa musuhku. Arga yang serakah dan Karina yang penipu serta penuh trauma. Mereka pikir mereka sedang di atas angin, merencanakan hidup baru di atas penderitaanku. Tapi mereka salah besar. Mereka tidak tahu bahwa wanita membosankan, ini memegang kunci kehancuran mereka. Karina takut pada ruang sempit dan sirine? Baiklah. Aku akan pastikan dia merasakan ketakutan itu lagi. Dan Arga? Dia takut jatuh miskin dan kehilangan muka? Aku akan pastikan dia kehilangan lebih dari itu. Aku menyeka sisa air mataku. Matahari pagi mulai mengintip dari balik tirai jendela kamar. Sinar keemasan itu jatuh tepat di wajah Arga yang masih tertidur. Wajahnya terlihat damai, tapi aku tahu ada monster di baliknya. Aku bangkit dari tempat tidur. Hari ini adalah hari pertama dari sisa hidupku sebagai wanita pembalas dendam. Aku tidak butuh pistol atau racun untuk membunuh mereka. Aku hanya butuh pesta. Sebuah pesta perpisahan yang akan mereka ingat sampai neraka menjemput mereka. Aku berjalan ke kamar mandi, membasuh wajahku, dan menatap cermin. Wajah di cermin itu terlihat lelah. Matanya bengkak, tapi sorot matanya tajam. Selamat pagi, Anjani, bisikku pada bayanganku sendiri. Mari kita mulai pertunjukannya. Pagi itu, suasana di meja makan terasa begitu canggung, seolah udara di sekeliling kami menebal dan sulit dihirup. Aku sudah menyiapkan sarapan seperti biasa, nasi goreng dan kopi hitam kesukaan Arga. Rutinitas ini memuakan, melayani laki-laki yang tangannya berlumuran darah anakku sendiri, tapi aku harus bertahan sedikit lagi. Topeng harus terpasang sempurna. Arga turun dengan setelan kerjanya yang rapi. Ia tampak segar, bersiul kecil saat menuruni tangga. Tentu saja dia bahagia, dia pikir dia sudah berhasil menyingkirkan istri, benalu, ini dan siap hidup bebas bersama uang curiannya. Pagi, sapanya singkat tanpa menatapku. Ia langsung duduk dan menyeruput kopinya. Aku duduk di hadapannya, meletakkan amplop coklat berisi dokumen perceraian yang dia berikan semalam di atas meja. Mas, panggilku pelan. Suaraku kubuat sehalus dan serapuh mungkin. Arga melirik amplop itu, lalu menatapku dengan alis terangkat. Sudah kamu tanda tangani? Bagus kalau kamu sadar diri lebih cepat. Jadi kita tidak perlu buang waktu untuk mediasi yang bertele-tele. Aku mengangguk pelan, menundukkan kepala seolah aku adalah wanita yang pasrah dan tak berdaya. Aku sudah membacanya semalam. Aku setuju untuk berpisah. Mas, kalau memang aku sudah tidak pantas lagi mendampingimu, aku tidak akan memaksakan diri. Senyum kemenangan merekah di bibir Arga. Ia tampak puas sekali. Nah, begitu dong. Ini yang aku suka darimu, Anjani. Penurut. Kamu tenang saja, aku bukan orang jahat. Rumah ini jadi milikmu, dan aku akan kasih uang saku bulanan selama setahun pertama biar kamu nggak kaget. Cih, uang saku? Itu uangku sendiri, brengsek, teriak batinku. Tapi bibirku justru menyunggingkan senyum tipis yang sedih. Terima kasih, Mas. Kamu masih baik padaku, ucapku lirih. Aku menarik napas panjang, bersiap meluncurkan umpan pertamaku. Tapi, aku punya satu permintaan terakhir sebelum kita resmi bercerai. Arga meletakkan cangkir kopinya, menatapku curiga. Permintaan apa? Jangan minta harta gono gini lebih, ya? Pembagian itu sudah final. Bukan soal uang, sahutku cepat. Aku cuma malu, Mas. Malu sama keluarga besar, malu sama teman-teman arisan, malu sama kolega bisnismu. Kalau kita tiba-tiba cerai diam-diam, nanti orang-orang akan bergosip yang tidak-tidak. Mereka akan bilang aku istri yang tidak becus sampai dicerai begitu saja. Lalu maumu apa? Tanyanya tidak sabar. Aku mau kita berpisah baik-baik di depan orang banyak. Minggu depan kan ulang tahun perusahaan yang ke-50. Kebetulan aku yang dulu mengusulkan acara itu. Aku ingin kita tetap datang sebagai pasangan suami istri untuk terakhir kalinya. Kita buat acara itu sekalian sebagai pesta perpisahan yang elegan. Kamu bisa umumkan ke semua orang kalau kita berpisah secara damai demi kebaikan bersama. Dengan begitu, namamu tetap baik, dan aku juga tidak kehilangan muka. Arga tampak berpikir. Egonya yang besar sedang menimbang-nimbang. Tawaran ini menggiurkan baginya. Dia gila hormat.
Perpisahan yang elegan dan damai akan membuat citranya sebagai pebisnis sukses semakin berkilau. Dia tidak ingin terlihat sebagai suami yang menelantarkan istri. "Kamu mau bikin pesta?" tanyanya. "Bukan pesta hura-hura. Makan malam formal saja. Undang investor, rekan bisnis, keluarga dekat. Aku yang akan urus semua persiapannya. Kamu tinggal datang. Bawa pasangan barumu juga tidak apa-apa, maksudku. Perkenalkan dia sebagai rekan bisnismu dulu. Biar transisi kita terlihat mulus." Mata Arga berbinar saat aku menyebut pasangan baru. Dia pasti langsung membayangkan memamerkan Karina di depan umum. "Oke," jawabnya akhirnya. "Ide bagus. Aku ingin orang-orang tahu kalau aku gentleman. Kita adakan pestanya di Hotel Grand Wijaya, ballroom utama. Jangan bikin malu aku. Dandan yang cantik, jangan kucel." "Baik, Mas. Aku akan siapkan yang terbaik," jawabku. "Yang terbaik untuk kehancuranmu." Setelah Arga berangkat kerja, aku langsung bergerak cepat. Tujuanku hari ini adalah kantor Reza. Aku harus membahas pesan dari Bagas semalam. Di ruang kerja Reza yang kedap suara, aku menceritakan kejadian di restoran. Tentang ponsel yang tertinggal, foto Bagas yang tenggelam, dan pesan suara hati anakku yang ketakutan. Saat menceritakannya, pertahananku runtuh lagi. Aku menangis sejadi-jadinya di depan Reza. Reza mendengarkan dengan wajah merah pada menahan marah. Tangannya mengepal hingga buku jarinya memutih. "Biadab," geramnya. "Jadi kecelakaan itu rekayasa? Dia membunuh anaknya sendiri demi uang asuransi." "Aku butuh videonya, Za," ucapku di sela isak tangis. Pesan itu, si pengirim pasti punya video lengkapnya. Kalau cuma foto, Arga masih bisa menyangkal. Dia bisa bilang foto itu editan atau diambil orang lain. Tapi kalau video, itu bukti mutlak. Reza mengangguk. Dia segera memanggil tim IT-nya untuk melacak nomor pengirim pesan itu. Tidak butuh waktu lama, hanya sekitar 1 jam, identitas pengirim itu terkuak. "Namanya Junaedi," kata Reza sambil menunjuk layar komputernya. "Dia mantan satpam di komplek villa dekat danau itu. Sekarang dia pengangguran dan terlilit utang judi. Sepertinya dia kebetulan ada di lokasi saat kejadian, merekamnya, lalu memeras Arga selama ini. Mungkin Arga telat bayar uang tutup mulut, makanya dia meneror Arga lewat ponsel. Cari dia, Za. Bawa dia padaku. Berapapun dia minta, aku bayar. Asal dia serahkan video aslinya dan bersaksi." Sore harinya, Reza berhasil membawa Junaedi ke kantor. Laki-laki itu tampak kumal dan ketakutan. Awalnya dia bungkam, tapi setelah Reza menaruh gepokan uang tunai di atas meja dan mengancam akan menjebloskannya ke penjara karena pemerasan, Junaedi akhirnya buka mulut. Saya cuma kebetulan mancing di sana, Bu," kata Junaedi gemetar. "Saya lihat mobil itu didorong. Bukan kecelakaan. Laki-laki itu, suami ibu, dia dan perempuan itu dorong mobilnya ke air. Saya rekam pakai HP saya. Terus saya hampiri mereka. Laki-laki itu bayar saya 50 juta buat diam. Saya terima karena saya butuh duit." "Mana videonya?" tagihku dingin. Junaedi menyerahkan sebuah kartu memori kecil. Reza memasukkannya ke laptop. Kami menontonnya bersama. Video itu berdurasi 3 menit. Kualitasnya cukup jernih meski agak goyang. Di layar laptop, aku melihat Arga dan Karina berdiri di tepi danau yang sepi. Mereka mendorong mobil sedan hitam itu perlahan. Lalu, momen paling menyakitkan itu terjadi. Mobil mulai meluncur ke air. Kaca jendela belakang belum sepenuhnya tenggelam. Wajah kecil Bagas muncul di sana. Dia menggedor kaca. Dia berteriak, tapi suaranya teredam kaca. "Tolong! Ayah! Buka! Ibu!" Aku bisa membaca gerak bibirnya memanggilku. Kamera kemudian beralih ke wajah Arga. Dia tidak terlihat panik. Dia justru merangkul Karina, lalu menyalakan rokok. Mereka berdua berdiri di sana, menonton gelembung udara terakhir keluar dari permukaan air, sampai danau itu kembali tenang. Aku menutup mataku, tidak kuat menonton sampai habis. Hatiku hancur berkeping-keping, tapi tekadku semakin membajak.
Ini bukan lagi sekadar bukti perselingkuhan. Ini bukti pembunuhan berencana. Ini adalah tiket Arga menuju regu tembak. Cukup, kataku pelan. Simpan video ini, Zah. Jaga Junaedi di tempat aman sampai hari haji, jangan sampai Arga tahu dia ada di tangan kita. Reza mengangguk mantap. Apa rencanamu selanjutnya, Anjani? Aku menatap lurus ke depan, membayangkan wajah Arga dan Karina. Siapkan undangan, Zah. Undang semua investor terbesar perusahaan. Undang media massa, bilang ada pengumuman besar soal merger perusahaan biar mereka tertarik datang. Undang juga komisaris polisi, teman almarhum ayah. Dan satu lagi. Aku tersenyum miring. Hubungi para penagih utang yang mengejar Karina. Bilang pada mereka, buronan mereka akan ada di Hotel Grand Wijaya Sabtu malam nanti. Suruh mereka datang dan menagih di sana. Kau mau membuat keributan besar? Tanya Reza takjub. Bukan keributan, Zah. Aku mau membuat pengadilan. Arga ingin pesta perpisahan yang elegan? Aku akan berikan pesta yang sangat meriah. Pesta di mana dia akan kehilangan segalanya dalam satu malam. Istri, harta, jabatan, harga diri, dan kebebasannya. Aku berdiri, merapikan gaunku. Aku pulang dulu. Aku harus pura-pura manis lagi di depan pembunuh itu. Aku harus memastikan dia benar-benar mengajak Karina ke pesta nanti. Saat aku keluar dari gedung kantor Reza, langit Jakarta tampak mendung dan gelap. Persis seperti nasib yang sedang menanti suamiku. Ponselku bergetar. Pesan dari Arga. Mas Arga, jangan lupa booking ballroomnya. Karina minta diundang juga sebagai rekan bisnis. Dia mau kenalan sama investor. Pastikan tempat duduknya strategis. Aku membalas pesannya dengan jari yang mantap. Aku, tentu, Mas. Aku sudah siapkan tempat duduk paling spesial untuk dia. Dia akan jadi pusat perhatian malam itu. Pusat perhatian di tengah neraka yang kubuat. Tunggu saja tanggal mainnya. Malam itu, Grand Ballroom Hotel Grand Wijaya telah berubah menjadi panggung sandiwara terbesar yang pernah aku ciptakan. Aku sengaja meminta dekorator untuk menyulap ruangan raksasa itu dengan tema Samudra Malam. Lampu-lampu kristal diredupkan, digantikan oleh sorot lampu LED berwarna biru tua dan hijau toska yang berpendar remang-remang, menciptakan ilusi seolah-olah kami semua sedang berada di dasar laut yang dingin dan gelap. Suhu pendingin ruangan kuturunkan hingga titik terendah yang diizinkan, membuat udara terasa menusuk tulang, persis seperti dinginnya air danau yang memeluk tubuh kecil Bagas di detik-detik terakhirnya. Aku berdiri di dekat pintu masuk utama, menyambut para tamu dengan senyum paling manis yang kumiliki. Gaun hitam legam membalut tubuhku, sederhana namun elegan, kontras dengan kemewahan palsu yang akan segera hadir. Di sudut ruangan, aku melihat Reza berdiri bersama beberapa orang berbadan tegap yang mengenakan jas rapi. Mereka bukan tamu biasa. Mereka adalah orang-orang yang kusiapkan untuk menjaga keamanan, atau lebih tepatnya, memastikan tidak ada tikus yang kabur dari perangkap. Jam menunjukkan pukul 7 malam lewat 10 menit ketika bintang utama acara ini tiba. Arga melangkah masuk dengan dagu terangkat tinggi, mengenakan tuxedo Italia yang dibelinya minggu lalu menggunakan kartu kredit tambahanku. Di lengan kirinya, menggandeng mesra, adalah wanita itu. Karina. Aku harus menahan napas sejenak agar tidak meludahi wajah mereka saat itu juga. Karina tampak berusaha keras untuk terlihat seperti sosialita kelas atas. Gaunnya berwarna emas mencolok, penuh payet yang berkilauan berlebihan di bawah lampu biru ruangan. Rambutnya disanggul tinggi, lehernya dililit kalung berlian, yang aku tahu pasti palsu atau hasil sewaan. Dia tersenyum lebar ke arah kamera wartawan yang sudah kusiapkan, seolah dia adalah selebriti papan atas. Selamat datang, sapaku lembut saat mereka mendekat. Arga menatapku sekilas, lalu berbisik, bagus, Anjani. Dekorasinya berkelas. Kamu tidak mempermalukanku malam ini. Tentu saja, Mas. Aku ingin malam ini tak terlupakan. Jawabku. Tatapanku beralih ke Karina. Dan ini pasti rekan bisnis yang Mas ceritakan? Nona Karina? Karina menatapku dengan sorot mata menilai, sedikit meremehkan. Halo, Bu Anjani. Saya sering dengar soal ibu. Senang akhirnya bisa bertemu, ucapnya dengan nada dibuat-buat.
Saya juga, Nona Karina. Silakan masuk, nikmati pestanya. Oh ya, hati-hati ya, ruangannya agak padat malam ini. Banyak orang yang mungkin mencari kenalan baru, ujarku penuh arti. Mereka berlalu masuk ke dalam kerumunan. Aku memberi kode pada operator sound system. Musik latar yang sejak tadi mengalunkan instrumen piano lembut, perlahan berubah. Aku telah menyisipkan frekuensi suara rendah yang tidak terlalu terdengar telinga tapi bisa memicu ketidaknyamanan bawah sadar, suara gemuruh air dan detak jam yang lambat. Namun, khusus untuk area di mana meja VIP Arga dan Karina berada, aku meminta sound engineer menyelipkan efek suara sirine yang sangat samar, timbul tenggelam di antara musik. Aku mengamati dari kejauhan. Awalnya, Karina tampak menikmati perhatian. Dia tertawa keras, gelas champagne di tangan, mencoba membaur dengan para investor yang sebenarnya menatapnya aneh karena dandanannya yang terlalu menor. Namun, 10 menit berlalu, perangkap psikologisku mulai bekerja. Udara dingin di ruangan itu mulai membuatnya tidak nyaman. Aku melihat Karina menggosok lengan atasnya berkali-kali. Dia tampak gelisah. Matanya mulai liar menatap sekeliling ruangan yang remang-remang dan padat manusia. Dekorasi biru tua yang dominan membuatnya merasa seolah dinding-dinding ruangan itu menyempit. Saat itulah aku melancarkan serangan pertamaku. Aku berjalan mendekati meja mereka, pura-pura menawarkan refill minuman. Nona Karina, sepertinya Anda berkeringat. Panas? Tanyaku dengan nada prihatin yang palsu. Karina tersentak kaget. Wajahnya yang tebal bedak mulai terlihat pucat. Tidak. Cuma udaranya agak pengap ya? Dan suara musiknya, kenapa ada suara nguing-nguing kecil ya? Arga yang duduk di sebelahnya mengerutkan kening. Suara apa? Musiknya enak kok. Jazz instrumental. Kamu jangan aneh-aneh deh, Rin. Jangan bikin malu. Tapi aku dengar, kayak suara sirine pemadam. Bisik Karina panik. Matanya mulai berair. Trauma masa lalunya di penjara, terjebak di sel sempit saat kebakaran dengan sirine yang meraung, sedang kupanggil kembali. Aku membungkuk sedikit, mendekatkan wajahku ke telinga Karina. Mungkin itu perasaanmu saja, Nona, atau mungkin instingmu sedang memberitahu sesuatu. Maksud ibu? Karina menatapku takut. Aku tersenyum tipis, lalu berbisik sangat pelan, hanya untuk didengar olehnya. Di meja nomor 15, dekat pintu keluar, ada 2 orang pria berjaket kulit hitam. Tadi mereka bertanya padaku, apa aku melihat wanita bernama Rinawati yang punya utang 3 miliar. Katanya mereka mau menagih bunga malam ini. Mata Karina membelalak sempurna. Pupil matanya mengecil karena teror. Apa? SSST, jangan berisik. Lanjutku, menekan jari telunjuk ke bibir. Mereka bawa map merah. Katanya kalau Rina tidak bayar malam ini, mereka akan menyeretnya keluar lewat pintu dapur. Tapi tenang saja, Nona Karina kan bukan Rinawati, ya kan? Aku menegakkan tubuh dan meninggalkan Karina yang kini gemetar hebat. Tentu saja tidak ada penagih utang di meja 15. Itu hanya gertakan. Tapi bagi seorang buronan yang hidup dalam kebohongan, paranoia adalah musuh terbesar. Dari kejauhan, aku melihat Karina mulai kacau. Dia menoleh panik ke arah meja 15. Kebetulan di sana ada 2 tamu investor yang berbadan besar sedang mengobrol serius. Dalam otak Karina yang sudah dikuasai ketakutan, mereka pasti terlihat seperti debt collector. Napas Karina mulai pendek. Efek klaustrofobianya kumat. Ruangan yang padat, lampu yang remang, suara sirine samar yang terus kuputar, dan ancaman penagih utang membuatnya merasa terhimpit. Dia mencengkeram lengan Arga. Kita pulang yuk. Aku nggak enak badan, rengeknya. Suaranya cukup keras, hingga beberapa orang di meja sebelah menoleh. Apaan sih kamu? Desis Arga, menepis tangan Karina dengan kasar. Dia malu dilihat orang. Acara intinya belum mulai. Aku harus pidato sebentar lagi. Tahan sedikit, kenapa sih? Katanya sosialita, masa masuk hotel mewah aja pusing. Tapi di sana ada orang jahat. Mereka liatin aku terus. Karina mulai histeris. Keringat dingin melunturkan makeupnya yang tebal, membuat wajahnya terlihat berantakan dan mengerikan. Cukup,
bentak Arga pelan. Duduk diam atau aku tinggal kamu di sini. Arga tidak sadar bahwa dia baru saja mengunci Karina dalam sel penjara ciptaanku. Karina terjebak. Dia tidak berani keluar karena takut ditangkap penagih utang, tapi dia juga tidak sanggup diam di dalam karena traumanya. Mentalnya mulai hancur perlahan. Dia menunduk, menutup telinganya dengan kedua tangan, tubuhnya berguncang hebat. Orang-orang mulai berbisik-bisik melihat rekan bisnis, Arga yang terlihat seperti orang gila. Aku berdiri di pinggir panggung, memegang segelas air mineral. Senyumku tak lagi bisa kutahan. Nikmati rasa takutnya, Karina. Itu belum sebanding dengan rasa takut anakku saat air danau memenuhi paru-parunya. MC acara kemudian naik ke panggung. Hadirin sekalian, mari kita sambut direktur utama kita yang visioner, Bapak Arga, untuk menyampaikan pidato tentang masa depan perusahaan. Tepuk tangan terdengar riuh. Arga segera memperbaiki jasnya, memasang senyum wibawa, dan meninggalkan Karina yang gemetaran sendirian di meja. Dia melangkah ke panggung dengan percaya diri, siap menerima pujian. Dia tidak tahu bahwa panggung itu adalah tempat eksekusi yang sudah kusiapkan. Arga berdiri di podium, disorot lampu spotlight putih terang. Dia tampak begitu gagah dan meyakinkan. Mikrofon digenggamnya erat, seolah itu adalah tongkat kekuasaan. Dia menyapu pandangan ke seluruh ruangan, tersenyum pada para investor, pada Ibu Lestari yang duduk di barisan depan dengan wajah bangga, dan terakhir padaku. Tatapannya padaku seolah berkata, "Lihat, aku menang. Aku mendapatkan segalanya." Selamat malam, Bapak, Ibu, dan para hadirin yang terhormat. Suara bariton Arga menggema jernih melalui pengeras suara. Malam ini adalah malam yang istimewa. 50 tahun perusahaan ini berdiri, dan saya bangga bisa memimpinnya menuju era baru. Era kejayaan, transparansi, dan integritas. Kata integritas yang keluar dari mulutnya membuat perutku mual. Di belakang kesuksesan seorang pria, ada pengorbanan besar. Lanjut Arga, mulai mendramatisir. Saya ingin berterima kasih kepada istri saya, Anjani, yang selama ini telah mendampingi. Meski mungkin jalan kami ke depan akan berbeda, saya pastikan perusahaan ini tetap di tangan yang tepat. Tangan saya. Beberapa orang bertepuk tangan sopan, meski ada juga yang bingung dengan kalimat, jalan kami akan berbeda. Untuk merayakan momen ini, seru Arga lagi, saya telah menyiapkan sebuah video presentasi tentang visi saya 5 tahun ke depan. Silakan saksikan layar. Arga menunjuk ke layar LED raksasa berukuran 6x4 meter di belakangnya. Dia mundur selangkah, melipat tangan di dada dengan angkuh, menanti video profil dirinya yang sudah diedit sedemikian rupa agar terlihat seperti pahlawan bisnis. Ini saatnya. Aku menoleh ke arah ruang operator di balkon atas. Reza ada di sana. Kami bertatapan. Aku mengangguk pelan. Layar LED itu berkedip sebentar. Glitz. Bukan logo perusahaan yang muncul. Bukan wajah tampan Arga yang muncul. Layar itu mendadak hitam total selama 3 detik. Hening. Lalu, suara gemericik air terdengar dari speaker utama. Suara ombak kecil yang menabrak bebatuan. Jernih. Nyata. Gambar muncul. Bukan grafis canggih, tapi rekaman video amatir yang agak bergoyang. Arga yang sedang tersenyum di panggung mengerutkan kening. Dia menoleh ke belakang, bingung. Operator? Salah video. Ini apa? Tapi video itu terus berputar. Di layar raksasa itu, semua orang bisa melihat dengan jelas. Sosok Arga, mengenakan kemeja biru yang sama dengan yang dia pakai saat kecelakaan 2 tahun lalu, berdiri di tepi danau. Di sampingnya, Karina berdiri sambil merokok, mengenakan kacamata hitam. Gumam bingung mulai terdengar dari para tamu. Itu Pak Arga. Siapa wanita itu? Itu wanita yang histeris tadi kan? Lalu, adegan mengerikan itu terjadi. Di dalam video, tangan Arga dan Karina terlihat mendorong bumper belakang sebuah mobil sedan hitam. Mobil itu meluncur perlahan menuruni tanah landai menuju air danau yang keruh. Hentikan, matikan layarnya. Ini fitnah. Arga berteriak panik di panggung. Dia berlari ke arah operator, tapi mikrofonnya masih menyala.
Suara paniknya terdengar ke seluruh ruangan. Tidak ada yang mematikan layar. Reza sudah mengunci sistemnya. Video terus berlanjut ke momen klimaks. Mobil mulai tenggelam. Kamera melakukan zoom in. Kualitas video yang sudah ditingkatkan oleh tim IT Reza memperlihatkan dengan jelas wajah kecil di jendela belakang mobil. Wajah Bagas. Anakku sedang memukul kaca. Mulutnya terbuka lebar, berteriak. Dan dari sound system yang menggelegar, suara teriakan Bagas yang sempat rekam samar oleh ponsel saksi mata, kini terdengar jelas setelah diisolasi audionya. Ayah buka takut. Ibu, tolong. Ruangan ballroom yang tadinya dingin mendadak meledak. Jeritan ngeri terdengar dari para tamu wanita. Gelas-gelas jatuh pecah. Di dalam video, Arga di tepi danau hanya diam. Dia merangkul Karina, lalu mengecup pipi wanita itu, seolah mereka sedang menikmati pemandangan matahari terbenam, sementara anak mereka sedang meregang nyawa beberapa meter di depannya. Ya Tuhan, teriak salah satu investor. Arga terpaku di tengah panggung. Wajahnya pucat pasi, lebih putih dari kertas. Lututnya gemetar hebat hingga ia jatuh terduduk. Dia menatap layar raksasa itu seperti melihat hantu. Tapi aku belum selesai. Layar berganti tampilan. Kali ini bukan video, tapi slide presentasi data. Judul, aliran dana penggelapan untuk perselingkuhan. Daftar transfer bank terpampang nyata. Dari rekening PT Wijaya Sentosa ke rekening Rinawati, Karina 500 juta rupiah. Keterangan, proyek fiktif. Dari rekening PT Wijaya Sentosa ke rekening Rinawati, 2 miliar rupiah, pelunasan hutang judi. Total kerugian negara perusahaan, 15 miliar rupiah. Suara riuh berubah menjadi kemarahan. Para investor berdiri, menunjuk-nunjuk Arga. Penipu, pembunuh, teriak seseorang. Aku berjalan perlahan menaiki tangga panggung. Suara langkah hak sepatuku terdengar tegas di tengah kekacauan itu. Aku mengambil mikrofon yang tergeletak di samping Arga yang masih terduduk lemas. Bapak-bapak, ibu-ibu, suaraku tenang, namun tajam mengiris keheningan yang tiba-tiba tercipta saat aku bicara. Inilah integritas yang dibicarakan suami saya. Inilah visi masa depan yang dia janjikan. Sebuah masa depan yang dibangun di atas mayat anaknya sendiri dan uang curian. Aku menatap Arga yang menunduk, gemetar, tak berani menatap mataku. Aku berjongkok di hadapannya, agar wajah kami sejajar. Kenapa diam? Mas? Ayo pidato lagi. Ceritakan pada mereka bagaimana rasanya mendengar teriakan anakmu sendiri saat dia tenggelam, sementara kamu sibuk mencium pelacur itu, bisikku lewat mikrofon, sehingga seluruh ruangan mendengarnya. Anjani, aku. Arga mencoba bicara, tapi suaranya hilang. Air matanya mengalir, bukan air mata penyesalan, tapi ketakutan murni. Di barisan depan, aku melihat Ibu Lestari, mertuaku, berdiri kaku. Tangannya memegang dadanya. Matanya menatap anaknya dengan tatapan horor yang tak terlukiskan. Arga, kamu membunuh cucuku, lirihnya, sebelum akhirnya tubuh tua itu ambruk pingsan ke lantai. Kekacauan semakin menjadi. Di meja tamu, Karina menjerit histeris. Dia mencoba lari, tapi karena panik dan efek ketakutan akan penagih utang, dia malah menabrak pelayan yang membawa nampan gelas. Dia jatuh tersungkur di atas pecahan kaca, gaun emasnya kotor dan robek. Bukan aku. Arga yang suruh. Dia bilang anaknya cuma penghalang. Aku nggak tahu apa-apa. Teriak Karina seperti orang gila, mencoba menyelamatkan dirinya sendiri dengan mengkhianati Arga. Arga menoleh cepat ke arah Karina dengan mata melotot. Dasar wanita ular. Kamu yang minta uang. Kamu yang bilang kita nggak bisa nikah kalau masih ada Bagas. Mereka saling tuduh, saling teriak, mempertontonkan kebusukan mereka di depan ratusan mata yang memandang jijik. Aku berdiri tegak kembali, menatap pemandangan itu dengan kepuasan yang dingin. Hancur sudah citra, keluarga bahagia. Hancur sudah, direktur visioner. Hancur sudah, sosialita berkelas. Yang tersisa hanya 2 orang kriminal menyedihkan yang sedang saling mangsa. Dari pintu utama, Reza masuk. Kali ini dia tidak sendiri.
Di belakangnya, 4 orang berseragam polisi lengkap dengan senjata laras panjang melangkah masuk dengan tegap. Di belakang polisi, terlihat beberapa pria berbadan besar dengan pakaian preman, para penagih utang asli yang dihubungi Reza, yang kini melihat mangsa mereka, Karina, sedang terkapar tak berdaya. Pesta sudah berakhir, Mas, kataku sambil menjatuhkan mikrofon ke lantai. Suara dengung panjang mikrofon yang menghantam lantai menjadi tanda penutup babak ini. Aku membalikkan badan, memunggungi Arga yang mulai merangkak mundur ketakutan melihat polisi mendekat. Aku tidak perlu melihat penangkapannya. Aku sudah tahu akhir ceritanya. Malam ini, Arga tidak akan tidur di kasur empuk Hotel Bintang 5. Dia akan tidur di lantai dingin sel tahanan, dihantui oleh wajah anaknya yang dia bunuh. Ini baru permulaan dari neraka dunia mereka. Suasana di dalam Grand Ballroom itu tidak lagi menyerupai pesta perayaan ulang tahun perusahaan yang megah. Tempat itu kini lebih mirip seperti pasar malam yang rusuh, atau arena tawuran yang dipenuhi orang-orang berdasi. Teriakan caci maki, suara pecahan gelas yang terinjak, dan tangisan histeris menggema memantul di dinding-dinding berlapis peredam suara yang sia-sia. Aku berdiri diam di pinggir panggung, menatap lautan kekacauan yang baru saja kuciptakan dengan rasa puas yang aneh. Rasanya seperti melihat badai besar menghantam sebuah kota yang kotor, menyapu bersih semua sampah dan kuman yang selama ini bersembunyi di balik selokan. Arga, laki-laki yang selama 7 tahun ini tidur di sampingku, kini terlihat seperti tikus basah yang terpojok di sudut panggung. Wajah sombongnya yang tadi berseri-seri saat berpidato kini lenyap tak berbekas, digantikan oleh topeng ketakutan murni yang membuat wajahnya tampak tua dan menyedihkan. Para polisi yang dibawa Reza bergerak dengan taktis membelah kerumunan. Langkah sepatu bot mereka yang berat beradu dengan lantai marmer, menciptakan irama kematian bagi karir dan kebebasan suamiku. Bapak Arga, seru Komisaris Polisi Hendra, sahabat mendiang ayahku yang memimpin penangkapan ini. Suaranya menggelegar tanpa perlu mikrofon. Anda kami tangkap atas dugaan pembunuhan berencana terhadap saudara Bagas Prasetya dan penggelapan dana perusahaan senilai 15 miliar rupiah. Arga mundur teratur, hingga punggungnya menabrak layar LED raksasa yang masih menampilkan bukti transfer haramnya. Ia menggelengkan kepala dengan panik, matanya liar mencari celah untuk kabur, namun tidak ada jalan keluar. Panggung itu dikepung. Ini bohong. Ini fitnah. Arga berteriak, suaranya pecah dan sumbang. Ia menunjuk ke arahku dengan jari gemetar. Istri saya gila. Dia sakit jiwa karena kematian anaknya. Video itu palsu. Itu deepfake. Sekarang teknologi canggih. Pak, dia merekayasa wajah saya pakai AI. Saya tidak pernah membunuh anak saya. Aku tertawa kecil. Tawa yang terdengar dingin dan hampa. Aku melangkah maju kembali ke tengah panggung, mengambil mikrofon yang tadi kujatuhkan. Ai, tanyaku lantang, membuat Arga tersentak. Mas, kamu pikir polisi bodoh? Video itu diambil 2 tahun lalu oleh saksi mata dengan ponsel jadul yang bahkan tidak punya fitur filter wajah. Metadata videonya asli. Dan saksi mata itu, Pak Junaedi, sekarang sudah ada di kantor polisi memberikan kesaksian lengkap tentang bagaimana kamu membayarnya 50 juta untuk tutup mulut. Wajah Arga berubah dari pucat menjadi abu-abu. Ia tahu ia tamat. Tapi sifat narsistiknya menolak untuk menyerah begitu saja. Ia beralih menatap para investor yang berdiri melingkar dengan tatapan jijik. Pak Wijaya, Bu Sari. Arga memohon pada investor senior. Kalian kenal saya? Saya yang membesarkan perusahaan ini 2 tahun terakhir. Saya yang bikin profit naik. Jangan percaya wanita ini. Dia cuma istri rumahan yang tidak tahu apa-apa. Saya aset berharga perusahaan ini. Pak Wijaya, investor terbesar kami, meludah ke lantai tepat di depan panggung. Kamu bukan aset, Arga. Kamu sampah. Saya jijik pernah jabat tangan sama pembunuh anak kecil. Di sisi lain ruangan, pemandangan yang tak kalah dramatis sedang terjadi. Karina, yang tadi mencoba kabur dengan merangkak di antara kaki-kaki tamu, kini nasibnya jauh lebih buruk. Sebelum polisi sempat memborgolnya, 2 orang pria berbadan besar dengan jaket kulit, para penagih utang yang kusebutkan tadi, berhasil menangkapnya lebih dulu. Salah satu penagih utang itu menjambak rambut palsu Karina hingga terlepas, memperlihatkan rambut aslinya yang tipis dan berantakan.
Mau lari kemana lu, Rina? Bentak pria itu kasar. 3 tahun gue cari lu. Duit bos gue mana? Lu malah enak-enakan pesta pakai baju emas begini sementara bos gue rugi miliaran. Tolong. Tolong, jerit Karina histeris. Wajahnya penuh air mata dan makeup yang luntur hitam legam. Bukan saya nggak punya uang. Arga yang punya uang. Minta sama dia. Alah, banyak bacot. Pria itu menyeret Karina kasar. Gaun emasnya yang mahal, atau sewaan itu, robek tersangkut kursi. Karina meronta-ronta seperti cacing kepanasan, kakinya menendang-nendang udara. Pemandangan, sosialita elegan, yang ia bangun selama ini runtuh seketika menjadi tontonan paling memalukan. Polisi akhirnya melerai, mengambil alih Karina dari tangan penagih utang, dan langsung memborgol kedua tangannya ke belakang. Bunyi klik logam dingin itu terdengar begitu merdu di telingaku. Reza naik ke panggung membawa sebuah map tebal. Ia berdiri di sampingku, menyerahkan map itu padaku. Ini adalah pukulan terakhir. Pukulan yang akan melucuti satu-satunya hal yang Arga cintai lebih dari dirinya sendiri, uang dan status. Arga, panggilku datar. Arga menoleh saat polisi mulai memegang kedua lengannya. Apalagi, kamu sudah puas. Hah? Kamu sudah bikin aku masuk penjara. Apalagi maumu, Anjani? Sebelum kamu diseret ke sel yang bau itu, ada satu hal yang harus kamu tahu, ucapku tenang sambil membuka map itu. Kamu tadi bilang kamu yang membesarkan perusahaan? Kamu bilang perusahaan ini milikmu. Aku mengeluarkan selembar dokumen legal dengan materai resmi. Bacalah. Ah, maaf, tanganmu sedang diborgol. Biar kubacakan, sindirku. Ini adalah akta perubahan pemegang saham yang disahkan notaris seminggu sebelum ayah meninggal. Di sini tertulis jelas, 90% saham PT Wijaya Sentosa diwariskan tunggal kepada Anjani Putri. Dan posisi direktur utama yang kamu jabat itu, statusnya adalah pelaksana tugas sementara yang bisa diberhentikan sewaktu-waktu oleh pemilik saham mayoritas. Mata Arga melotot nyaris keluar. Tidak mungkin, ayahmu bilang. Ayahku tidak bodoh, Mas. Dia tahu kamu ambisius. Dia sengaja merahasiakan ini untuk menguji kesetiaanmu. Dan ternyata, kamu gagal total. Aku merobek salinan surat penunjukan Arga sebagai direktur di depan wajahnya. Kertas itu terbelah 2, lalu 4, lalu menjadi serpihan kecil yang kuhamburkan ke wajahnya. Mulai detik ini, di depan ratusan saksi, aku sebagai pemilik tunggal perusahaan, memecatmu secara tidak hormat. Seluruh aset yang kamu pakai, rumah, mobil, kartu kredit, bahkan jas yang kamu pakai itu, adalah milik perusahaan. Milikku. Tim audit sudah membekukan semua rekening pribadimu 5 menit yang lalu. Aku mendekatkan wajahku padanya, menatap lurus ke dalam matanya yang kini penuh keputusasaan. Kamu masuk penjara sebagai gelandangan, Mas. Kamu tidak punya uang sepeser pun untuk bayar pengacara. Kamu miskin. Papa minta sedekah saja nanti sama sipir penjara. Anjani, tolong. Arga mulai menangis. Kali ini tangisannya benar-benar pecah. Ego laki-lakinya hancur lebur. Jangan begini, aku suamimu. Kita bisa bicara. Aku hilaf. Bawa dia, perintahku pada polisi, memalingkan wajah. Aku sudah tidak sudi melihat air mata buaya itu. Polisi menyeret Arga turun dari panggung. Dia meronta, kakinya terseret di lantai, persis seperti hewan yang mau disembelih. Di pintu keluar, dia berpapasan dengan tandu tim medis yang sedang membawa Ibu Lestari. Mertuaku itu terlihat sadar tapi tidak bisa bergerak. Matanya melotot menatap langit-langit, mulutnya miring mengeluarkan liur. Stroke. Serangan jantung dan syok hebat melihat kejahatan anaknya sendiri telah melumpuhkan sistem sarafnya. Ibu, teriak Arga saat melihat ibunya digotong melewatinya. Tapi Ibu Lestari tidak merespons. Dia hanya menatap kosong. Arga terus diseret keluar, melewati kerumunan wartawan yang menghujani wajahnya dengan kilatan lampu blitz. Wajah pembunuh anak itu akan terpampang di halaman depan semua koran besok pagi. Karina juga digiring di belakangnya, masih berteriak-teriak tentang suara sirine yang hanya dia yang dengar, mentalnya sudah mulai retak.
Suasana ballroom perlahan mulai tenang setelah polisi membawa mereka pergi. Musik sudah mati. Layar LED sudah gelap. Para tamu masih berdiri terpaku, syok dengan drama thriller nyata yang baru saja mereka saksikan. Reza menyentuh bahuku pelan. Kamu hebat, Anjani. Semuanya sudah selesai. Aku menarik napas panjang, menghirup udara yang kini terasa jauh lebih ringan. Beban 2 tahun yang menghimpit dadaku perlahan terangkat. Memang, ini tidak akan mengembalikan Bagas. Tapi setidaknya, aku tahu anakku bisa tidur tenang sekarang. Monster yang menyakitinya sudah dikurung dalam sangkar. Belum selesai, Za, jawabku pelan, menatap pintu keluar yang kini kosong. Ini baru awal dari hukuman mereka. Aku ingin memastikan sisa hidup mereka jauh lebih menderita daripada kematian. Aku berjalan turun dari panggung dengan langkah tegap. Tidak ada lagi Anjani yang lemah. Tidak ada lagi istri yang penurut. Malam ini, di atas reruntuhan pernikahan dan pengkhianatan ini, aku terlahir kembali. 6 bulan kemudian. Langit pagi di pemakaman umum Jeruk Purut terlihat begitu cerah, seolah alam semesta pun merestui kedamaian yang akhirnya kurasakan. Sinar matahari menerobos sela-sela dedaunan pohon Kamboja, menyinari nisan marmer kecil bertuliskan Bagas Prasetya. Rumput di atas makamnya tumbuh subur dan hijau, dihiasi taburan kelopak mawar segar yang baru saja kutaburkan. Aku duduk bersimpuh di samping gundukan tanah itu, mengusap nisan dingin itu dengan sayang. Halo, sayang, bisikku lembut. Ibu datang lagi. Maaf minggu lalu ibu sibuk sekali rapat di luar kota. Tapi ibu bawakan mainan robot kesukaanmu yang baru, ya? Aku meletakkan sebuah robot mainan kecil di samping vas bunga. Angin berhembus pelan, membelai wajahku. Rasanya seperti sentuhan tangan mungil Bagas. Dulu, setiap datang ke sini, dadaku selalu sesak dipenuhi amarah dan dendam. Tapi hari ini, rasanya lapang. Plong. Reza berdiri di belakangku, menjaga jarak sopan namun tetap memberikan rasa aman. Dia sekarang bukan hanya pengacaraku, tapi juga direktur operasional di perusahaanku. Kehadirannya yang tenang dan setia membantuku menata kembali puing-puing bisnis yang sempat dirusak Arga. Sudah jam 10, Bu Anjani. Kita ada jadwal kunjungan ke panti asuhan Yayasan Bagas, kata Reza pelan mengingatkan. Aku mengangguk, lalu berdiri dan membersihkan rok hitamku. Ayo, aku tidak mau anak-anak menunggu. Dalam 6 bulan ini, hidupku berubah 180 derajat. Setelah memecat Arga dan membersihkan jajaran manajemen yang korup, aku mengambil alih kendali penuh PT Wijaya Sentosa. Ternyata, aku tidak sebodoh yang Arga pikirkan. Darah bisnis ayahku mengalir deras di tubuhku. Di bawah kepemimpinanku, saham perusahaan justru melonjak naik karena investor melihat transparansi dan ketegasanku dalam menangani kasus korupsi internal. Aku menjadi simbol wanita besi di majalah-majalah bisnis. Tapi pencapaian terbesarku bukan itu. Aku mendirikan Yayasan Bagas Prasetya, sebuah lembaga amal yang fokus memberikan bantuan hukum dan perlindungan bagi anak-anak korban kekerasan dalam rumah tangga. Aku mendedikasikan sisa hidupku untuk memastikan tidak ada lagi anak yang harus menderita dalam diam seperti Bagas. Saat kami berjalan menuju mobil, Reza menyerahkan sebuah amplop coklat tipis. Laporan bulanan dari sana, sesuai permintaanmu. Aku menerima amplop itu. Ini adalah vitamin rutin bagiku. Laporan tentang nasib Arga dan Karina. Di dalam mobil mewahku yang nyaman, aku membuka laporan itu sambil menyesap kopi hangat. Laporan narapidana, Arga Saputra status, terpidana mati, menunggu eksekusi, lokasi, Lapas Nusa Kambangan. Arga divonis hukuman mati oleh pengadilan 2 bulan lalu. Video bukti dan pengakuannya di bawah tekanan interogasi membuatnya tidak bisa berkutik. Hakim tidak memberikan ampun sedikitpun mengingat korbannya adalah anak kandung dan motifnya adalah uang asuransi. Membaca detail kesehariannya di penjara membuat sudut bibirku terangkat. Arga, si mantan direktur yang gila hormat dan jijik pada kemiskinan, kini mendekam di sel isolasi yang lembab dan bau. Laporan itu menyebutkan dia sering menjadi bulan-bulanan narapidana lain. Wajah tampannya kini hancur. Giginya rontok 2 karena dipukuli senior sel yang benci pada pembunuh anak. Dia juga mengalami depresi berat.
Setiap malam dia berteriak-teriak minta ampun, mengaku didatangi arwah Bagas yang basah kuyup. Dia sering menangis memanggil namaku, memohon agar aku datang menjenguk dan membawakan makanan enak. Tentu saja, aku tidak pernah datang. Aku mengiriminya satu hal setiap bulan. Foto menu makanan mewah dari restoran bintang 5, hanya untuk menyiksanya dengan kerinduan akan hidup enak yang tak akan pernah ia rasakan lagi. Laporan tahanan, Rina Wati alias Karina status. Pasien rumah sakit jiwa Grogol, tahanan pembantaran. Nasib Karina tak kalah tragis. Saat proses persidangan, mentalnya hancur total. Dia divonis 20 tahun penjara, tapi karena kondisi kejiwaannya, dia dipindahkan ke bangsal sakit jiwa dengan pengamanan ketat. Klaustrofobianya menjadi gila-gilaan. Dia tidak bisa berada di ruangan tertutup. Dia akan mencakar-cakar dinding sampai kukunya lepas, berteriak bahwa air sedang naik dan menenggelamkannya. Perawat terpaksa mengikatnya di tempat tidur 24 jam sehari. Yang lebih mengerikan, dia terus mendengar suara sirine di kepalanya. Sirine yang tidak pernah berhenti. Dia hidup dalam teror abadi yang diciptakan oleh otaknya sendiri. Wajah cantiknya sudah hilang. Kini dia kurus kering, rambutnya botak karena dicabuti sendiri, dan tatapannya kosong melompong. Dan yang terakhir, Ibu Lestari. Aku tidak menaruhnya di panti jompo biasa. Aku menaruhnya di fasilitas perawatan milik pemerintah yang sangat sederhana, dengan fasilitas BPJS kelas 3. Dia lumpuh total akibat stroke, tidak bisa bicara, hanya bisa menggerakkan bola mata. Setiap minggu, aku menyuruh orang suruhanku membacakan berita koran tentang penderitaan Arga di penjara tepat di telinganya. Itu adalah hukuman baginya. Dia harus mendengar bagaimana anak kesayangannya menderita, sementara dia hanya bisa terbaring tak berdaya, terperangkap dalam tubuhnya sendiri, dengan popok yang jarang diganti dan makanan bubur hambar yang disuapkan kasar oleh perawat yang lelah. Dia punya banyak waktu untuk merenungi dosa-dosanya yang selalu membela Arga dan merendahkanku. Karma itu nyata, dan dia datang dengan bunga berbunga, gumamku sambil menutup laporan itu. Reza melirikku dari kursi pengemudi. Kamu terlihat lebih bahagia, Anjani. Aku memang bahagia, Zah. Sangat bahagia, jawabku tulus. Mobil kami melaju membelah jalanan Jakarta yang macet. Aku menurunkan kaca jendela, membiarkan angin kota menerpa wajahku. Di luar sana, dunia terus berputar. Orang-orang sibuk dengan urusan mereka. Tapi bagiku, dunia baru saja dimulai. Aku bukan lagi korban. Aku bukan lagi janda yang menyedihkan. Aku adalah Anjani, ibu dari Bagas, wanita yang selamat dari badai dan membakar habis orang-orang yang mencoba menenggelamkannya. Aku menatap langit biru yang cerah. Di sana, aku membayangkan Bagas sedang tersenyum padaku, bermain-main di antara awan kapas yang lembut. Tidur yang nyenyak. Nak, dendam kita sudah lunas. Sekarang, saatnya ibu hidup untuk kita berdua. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, aku tersenyum. Bukan senyum sinis, bukan senyum palsu, tapi senyum harapan.